Siap Romo, Iya, saya Katolik Romo Santa Tresia Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Keuskupan Agung Samarinda. yo, Jadi Daniel silakan. yang ingin saya tanyakan Romo, sebagai umat Katolik, salahkah kita kalau kita membantu pembangunan gereja yang di luar Katolik ataupun perayaan-perayaan seperti Natal, Paskah mereka di luar Katolik? Itu aja Romo. Terima kasih. Di dalam KGK 821 poin ketiga, Frater, dan poin terakhir, omong tentang ekumenis rohani dan ekumenis sosial. Ya, Frater bisa bantu. Poin ketiga dan 821. poin terakhir sih. Oke, baik, Pater. Katekismus Gereja Katolik nomor 821. Untuk menjawab panggilan ini secara tepat, dibutuhkan, yang poin ketiga, doa bersama. Karena pertobatan hati dan kesucian hidup itu disertai dengan doa-doa permohonan perorangan maupun bersama untuk Oke, kesatuan umat Kristen. lanjut. Untuk kesatuan. Doa bersama, tetapi temanya, motivasinya untuk kesatuan umat Kristen. Lanjut, Frater. Yang harus dipandang sebagai jiwa seluruh gerakan ekumenis dan memang tepat juga disebut ekumenisme rohani. Oke, tetapi di dalam ekumenis rohani ini butuh pengenalan timbal balik poin berikut. Oke, poin keempatnya, pengenalan persaudaraan secara timbal balik. Oke, pertanyaan saya untuk Daniel. Apakah engkau ikut serta di dalam doa-doa bersama itu, perayaan-perayaan mereka, tetapi motivasinya ekumenis atau motivasinya apa di situ? Motivasinya hanya sekedar membantu Romo sesama umat Kristen. Itu aja Romo. Oke, jadi engkau hanya bukan pergi doa, hanya untuk bantu. Tidak Romo, hanya untuk bantu. Berarti poin terakhir dibaca di situ, namanya ekumenis sosial. Ya, poin yang terakhir, kerjasama umat Kristen dalam berbagai bidang pelayanan terhadap manusia. Atau yang kita namakan ekumenis sosial. Daniel, itu yang Katolik itu sangat struktur. Dia punya kaidah hukum untuk semua hal. Dia punya aturan. Bisa mengerti? Daniel, engkau bisa mengerti? Bisa Romo, bisa. Oke. Yuk. Rian. Ya, malam Pastor, malam Romo. Perkenalkan, saya Rian Sinaga dari Paroki Santo Mikael Keranji. Tapi saya sekarang lagi di Anak keranji ini. iya, Mas Romo. Tapi sekarang saya lagi Keranji di siapa sekarang? Romo Pungki? Setiawan? Bukan. Pungki. Romo Pungki di ini, di sampingnya. saya sudah lama merantau kebetulan Romo. Sekarang saya di Katedral Santa Maria Palangkaraya, Romo. Saya pikir masih di Keranji. Berarti di Keranji dulu tahun berapa? Santo Mikael. Sekarang Romonya Romo Ambrose, ini ya, di bawah ini ada namanya Ya, Romo, Meke. tapi dulu waktu engkau di sana. Saya Romo Rido Simatupang. Rido, berarti tahun 2005 itu Romo Alex. Tahun 2005 Romo Nevi kalau nggak salah Pastor ya. Romo Nevi juga ada di situ, saya seingat saya. Ya, tapi pas pergi waktu itu 2000, tidak. Romo Alex, bukan. 2005 itu yang setelah itu jadi provinsial. Romo Damianus ya. Setelah itu yang orang Larantuka kan, setelah itu. Alex tidak, Alex Dato di sampingnya Keranji, di Bartolomeus. Romo Yosep Jagadawan. Yosep Jagadawan. Saya top di Bekasi. Saya waktu itu di Arnolus dengan Romo ini Romo Sariuran. Sariuran.
Oke, oh, silakan. Ya, Romo, kebetulan kan saya baru 1 tahun menikah ini, Romo. Kebetulan istri saya ini asal dulunya Kristen HKBP dan kebetulan juga ibu kandung saya pun sebenarnya dari HKBP, cuman sudah Katolik dan istri saya pun sudah Katolik. Cuman yang mau saya tanya, Pastor, ketika ada pertanyaan seperti ini dari istri saya, permintaan lah, Romo. Bisakah saya, karena kan saya kebetulan juga sekarang posisi saya di Kalbar, Romo. Saya kerja di Kalbar, saya kerja di salah satu perkebunan kelapa sawit di Kalbar, sedangkan istri saya di Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Terkadang dia bertanya seperti ini sama saya, Romo. Kalau saya sedang rindu dengan HKBP, apakah boleh saya bekerja di HKBP? Nah, itu yang saya mau jawab itu, kalau saya menjawabnya tidak, eh, apakah secara batin dia akan menjadi sedih atau bagaimana, Bu? Minta saran lah, Romo, gitu loh. Bagaimana supaya, dalam hati saya menolak, karena apa? Karena secara ini dia sudah resmi menjadi warga Katolik. Saya juga sudah mendaftarkan di lingkungan di Palangkaraya. Kemarin saya sempat pulang khusus untuk mendaftarkan, karena puji Tuhan kami sudah punya rumah baru di sana. Saya daftarkan ke lingkungan, perkenalan dengan ketua lingkungan. Saya juga akrab dengan pastor paroki di Santa Maria, Pastor Patris. Jadi ketika dia bertanya, bolehkah saya sekali untuk pergi ke gereja di sana, karena saya rindu, katanya seperti itu, Romo. Izin, Romo. Oke, ada 2 tipe gereja ya, yaitu nama yang kita namakan gereja afektif dan gereja efektif. Gereja afektif adalah gereja dia pergi ibadah atau apapun di mana dia merasa nyaman. Rian, engkau bisa mengerti? Dia merasa nyaman kemana dia akan pergi. Oke. Iya, Romo. Karena tadi dia menggunakan kata rindu. Rindu itu sebuah proses batin, proses emosi ya, proses afektif. Karena itu mungkin dia tidak mudah meninggalkan yang dia dari kecil sudah menghidupi. Rian, saya bisa mengerti dalam proses psikologis, oke? Contohnya nih, jujur saja nih, Rian, engkau punya ex-nya, engkau pacaran dari SMP, SMA, perguruan tinggi, tahu menikah tidak jadi. Engkau kadang rindu atau tidak? Jujur. Tidak usah, Ya, kalau secara manusiawi ada. Ya, Ada kerinduan itu pasti. ada kerinduan juga. Seperti ada yang lagu, menyebut dan menyebut namamu sayang. Tapi hati depan istri bahaya sekali deh. Contoh hanya buat pembanding situ. Karena itu saya bisa mengerti dari aspek istrimu. Tetapi Yesus bilang begini di dalam Lukas 9 ayat 62 kalau tidak salah. Bantu dulu. Lukas 8 omong tentang firman benih. Lukas 9 ayat ke-62. Yesus memberikan opsi radikal di sini, Rian. Lukas Iya. 9 ayat 62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Baca ayat sebelumnya. Dan orang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Hai, saya mau ikut Engkau Tuhan, tapi saya masih terikat di sini nih. Saya pergi dulu Rindu ke mereka. Yesus bilang apa? Opsi tegas di sini, tidak main-main 62. Lanjut Nona, opsi. Kalau saya bilang berarti engkau harus baca. Ayat sebelumnya engkau baca. Itu dinamikanya, oke Erlin. Maaf. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Friska Matius 13:44. Matius 13 ayat 44. Oke.
Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Rian, Dem- meninggalkan semuanya sudah. Meninggalkan semuanya. Dia sudah mutiara yang berharga saya sudah temukan. Lalu kenapa saya harus pergi lagi ke sana? Ini pengertian. Karena itu opsi untuk ikut Yesus itu berat ya. Yesus bilang, engkau tidak panas, tidak dingin. Kalau kau panas, tidak jelas, dingin tidak jelas, akan muntahkan engkau. Wahyu 3 ayat ke-15-16. Wahyu 3, 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 19. Ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kadang itu prinsip pertama keras di situ. Jangan lupa Rian ayat 20. Ketuklah hati. Kalau dia dengar, oke? Ketuk pelan-pelan. Ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Rian, sebelum menjadi sangat spiritual, jadilah sangat manusia. Mengertilah perasaan istrimu, mengerti semua proses perjalanan, walaupun panggilan jadi Katolik itu panggilan radikal, tapi mengertilah dia sebagai manusianya. Kerinduan dia, karena dia dibentuk dari kecil ya, dari rahim ibunya dengan konsep HKBP kan, Rian? Betul sekali, Pastor. Oke, temani dia bukan berarti harus menjadi seperti yang dia pikirkan. Iya. Jadi manusia, sangat manusia, dan dampingi berjalan bersama dengan dia. Nanti biarlah dia yang memutuskan, oke? Betul, Romo. Jangan kau putuskan itu untuk dia. Kalau tidak, engkau tidak mencintai. Mencintai akhirnya artinya bisa mencinta artinya membiarkan dia bertumbuh. Ya, Dampingi dan jangan kau ambil keputusan untuk dia. Ingat, Katolik tidak pernah memaksakan seseorang jadi Katolik. iya. Oke? Betul. Oke, Romo, terima kasih, Romo. Oke. Ingat, apapun yang terjadi, gereja adalah museum. Bukan museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Jadilah dokter untuk dia, jadilah perawat satu sama lain di rumahmu, oke? Ya. Jadilah betadin untuk membersihkan lukanya. Kalau dia pulang kerja, disakiti di tempat kerja, jangan kau hakimi dia, Rian. Dia kerja juga, Rian? Kerja, Romo. Dia Kadang pulang kantor marah-marah, tidak mukanya asam atau tidak karena diperlakukan itu di kantor. ya terkadang ada, Romo, Pastor. Kadang engkau yang sebagai suami bilang, itu karena kau punya salah. Jangan, kau dengarkan dia lah. Peluklah dia lah. Seperti itu ya. Oke, Rian, semangat Rian. Rian, semangat. Saya pikir ini penting ya. Tunjukkan jiwa kekatolikanmu dengan penuh Cinta. apapun yang terjadi, cinta harus menjadi transformasi intern. Transformasi dari kedalaman jiwamu. Di Roma 5 ayat 5 Ginting atau Erlin, di sana dikatakan bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan engkau. Karena di dalam dirimu Rian ada cinta, ada kasih yang Roh Kudus taruh. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita sudah omong capek-capek, ada Protestan selalu omong yang sama patung. Patung. Di bawah kaitai lagi tentang patung. Aduh, Tuhan Allah Iya. Berilah saya ketabahan Tuhan. Oke. Iya. Iya, terima Tetap kasih, Rob. Rian kasih. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena Allah menaruh kasih di dalam hatimu oleh Roh Kudus. Tunjukkan itu. Tunjukkan itu. Supaya dunia tahu engkau adalah muridnya Kristus. Inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu, Erlin. Yohanes 13 ayat 34-35. Tunjukkan kasih sebagai Katolik. Tapi sungguh-sungguh, Rian. Yohanes 34:35. Nona 13. Engkau lupa coba. 13, Yohanes 13. 34-35. Iya benar berarti. Tidak, engkau langsung bilang Yohanes 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Rian, supaya dunia tahu engkau adalah muridku. Karena kamu mengasihi. Kadang engkau mau marah dia, Rian. Engkau susah memaafkan dia. Kadang. Bahkan sering, Rob. Bahkan sering. Ingat 1 Petrus 4 ayat 8, Friska. Kasih itu mampu menutupi pelbagai dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kadang kasih, engkau harus menderita. Turun ke ayat tadi 8 ya? 16-nya. Ayat 16. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Rian, kadang susah untuk menerima semuanya. Tapi ingat, terutama kasihlah. Kasih menutupi pelbagai kesalahan. Dan kasih membuat engkau bisa menderita untuk memuliakan Allah. Katolik, walaupun kita dicerca di apa, tunjukkan kasih. Kasih. Jangan balas. Maksudnya jangan balas kalau mereka taruh muka kita punya seperti itu. Balaslah secara akademis. Romo Patris kan balasnya balas akademis, logika. Ini kita butuh Katolik seperti itu. Balaslah tetapi masuk akal. Kalau orang taruh mukamu jelek, tidak apa, saya punya muka sudah jelek dari dulu. Saya mau bilang apa ya, Rian? Seperti itu ya. Kalau saya kebiasaan tutup begini untuk dengarkan orang pasang begitu sebagai gugup, saya mau bilang apa? Itu kan pemikiran mereka tentang saya. Kalau saya garuk-garuk kepala, kalau untuk mengatakan Tuhan yang di depan saya ini tidak ada yang lebih pintar lagi, itu karena saya kalau garuk-garuk kepala atau begini, itu artinya Tuhan tidak ada orang yang lebih pintar kau bisa kirim malam ini untuk omong, kah? Itu maksudnya seperti itu. Seperti itu, Rian, tunjukkan tetap seperti itu. Kadang tidak semua yang kau buat itu harus menyenangkan orang. Oke? Tidak. Kasih itu tidak membuat orang lain senang. Tidak. Kasih itu harus omong seperti ini. Engkau kurang sabar, Rian, terhadap dia. Saya sangat selalu sabar, seperti yang diajarkan pada saat KPP dan kanonik. Oke, harus sabar. Oke. Tapi ingat, semua anak dibaptis dalam gereja Katolik. itu tugas Katolik. Dalam Ya. kanon
1125. 3 persyaratan untuk menikah dengan orang yang beragama lain. Sebagai Katolik, semua anak dibaptis secara Katolik. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, uskup tidak akan mengeluarkan dispensasi. Oke, teman-teman yang Protestan, tetap belajarlah kebenaran. Kami Katolik tidak pernah memaksakan kalian jadi Katolik. Hukum kasih di atas segalanya. Kalianlah yang mengambil keputusan. Berhargalah karena keputusan yang kalian ambil. Karena itu, Protestan yang suka serang Katolik, tetap tersenyum untuk mereka. Sebab Santa Teresa dari Kalkuta katakan begini, damai itu mulai dari sebuah senyuman. Dan yang kedua, ada 2 hal dalam hidup ini, senyum dan diam. Senyum menyelesaikan perkara, diam menghindarinya. Menderita sedikit, menderita ketika saya mau lapis langsung atau punya jawaban tapi tahan diri. Itu menderita itu untuk itu kan seperti ini kan dia punya jawaban. Itu kontrol diri, pengekangan diri, pengawasan diri, penguasaan diri, salah satu dari 9 karunia Roh Kudus. Bantu dulu Erlin, Galatia 5 ayat 22. Ada 9 buah-buah roh. Salah satunya adalah pengekangan atau kontrol diri, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena 3 pertanyaan dia jawab seperti itu, Tuhan. Tapi waktu itu TikTok Melatok bilang, karena saya tidak bisa, karena jawaban semua benar, saya bilang Tuhan, hanya Engkau yang tahu dengan Melatok. Oke teman-teman, jadi kembali, kalau saya historinya begini, karena dari kecil memang di rumah juga begini, kalau dengar bapak mama begini, untuk rem, saya kan omong banyak, jadi kalau dengan begitu juga saya merem, supaya jangan langsung potong. Ya teman-teman, ini memang dari teman-teman angkatan, semua dari Matalokos 93 semuanya itu, sampai dengan teman-teman Leda La Rosa Matawa, kalau saya sudah diam itu. Saya satu orang nih, orang lapis saya di lapangan, saya tidak pernah balas orang. Bangun, tidak masalah. Makanya luka semua kaki karena semua sepatu apa. Saya tidak pernah berkelahi selama hidup saya di lapangan. Walaupun jatuh muka penuh dengan pasir, bangun diam saja. Tidak pernah balas dendam. Tidak pernah dapat kartu merah dan kuning selama pertandingan. Tidak pernah dalam hidup saya. Karena saya bilang, sudahlah, kalau kau sudah kasar dengan saya mau bilang apa lagi? Makanya kalian tidak akan temukan di roomnya saya, di TikTok, di VT, tidak ada di YouTube, di Facebook, jawaban terhadap semua serangan. Sebenarnya kalau mereka berpikir seperti itu, saya mau bilang apa lagi? Saya satu orang yang omong langsung, karena itu kehormatan untuk saya kalau Deki Ngadas langsung datang ke sini. Efrasoru datang di room TikTok seperti ini supaya buat apa di Zoom kan tertutup. Saya satu orang yang orang akar rumput, orang-orang kecil. Saya juga anak petani. Zoom terbatas buat apa? Saya mau seperti ini supaya orang bisa masuk semua untuk omong, untuk lihat. Saya tidak dari kelas oligarki yang hanya spesial untuk orang-orang tertentu. Jangan, untuk semua orang, bagi saya sama. Kalau mereka punya akses yang sama untuk masuk. Bukan karena alasan apa saya tidak mau terima di Zoom, karena itu Deki Ngadas dan Efrasoru datang ke sini. Saya lebih bangga dengan lihat Melatok yang nekat.
daripada kalian yang menyembunyikan diri dalam Zoom atau YouTube-mu untuk membuat seperti itu, bantahan dan lain sebagainya. Tetapi untuk membuat bantahan, mereka pasti nonton. Terima kasih sudah nonton walaupun bantahannya kontra. Atau untuk Paul Titihama, atau untuk yang siapa yang Ledanowski, apa itu dia nama itu, satu pendeta itu Erlin, Frater, atau Dagia itu satu yang Lewandowski itu apa tuh, kita tahu itu tuh. Ya John itu. Atau si siapa yang Almofu, saya sudah type, kapan kau datang ke room TikTok saya, daripada kau omong buruk saya di kau punya viti-viti, lebih kau datang ke TikTok, selesaikan Almofu. Kau datang dengan kitab suci itu, ayat selesai. Kan kamu sudah skriptura. Ya John apa ya, Lewandowski apa, saya tahu John. Kau jangan omong saya buruk di kau punya viti-viti, kau di kau punya Facebook, kau datang ke sini tuh. Masalah selesai. Yohanes bilang, mau bertemu muka ya, selesai, daripada kau bersembunyi di dalam komenmu tanpa etika digital. Lebih saya omong langsung begini, perkara selesai. Yaitu Al-Mufu itu saya type di bawah itu, kau kapan datang ke TikTok? Dia tidak jawab di situ. Datang dengan segala kepintaran tuh, daripada datang dan bersembunyi dalam kebodohan di dalam komentar-komentar seperti itu. Kalian sayang tukang bunuh orang kah? Kati mau datang kunjung nih. saya tidak caci maki, tidak gunakan kata-kata caci maki. Kalian tidak mau datang ke sini, kemana kok? Kenapa Anda sedendam itu sama Kristen yang lain? Engkau yang tulis ini, engkau yang dendam, saya tidak dendam. Kau jangan dulu Kristen yang lain seperti yang pertama, engkau harus pertanggungjawabkan bahwa kalian itu Kristen yang lain. Saya tidak tahu bahwa ada Kristen yang lain dalam hidup ini. Dalam kitab suci ada berapa Kristen? Lebih baik kamu omong dengan pendeta-pendeta yang tadi yang taib itu bilang saya dendam dengan Kristen lain. Mendingan kalian nasihati dia. Engkau kan nasihati pendeta-pendeta yang suka serang saya di sana. Engkau pergi omong dengan mereka, Begitu saja. Daripada kau nasihat saya sini, saya ini terbuka mau datang jam berapa setiap saya live. Datang selamat datang tuh. Sampai kemarin pendeta dari Adventist juga dia tertawa-tawa, dia sembunyi dia punya muka tuh tidak apa. Begitu ya berarti dia sembunyi dia muka sambil tertawa malu, tidak apa, tuh santai saja. Atau yang kemarin lagi yang reform turun sendiri, lalu mau minta naik, kau sudah turun sini mau buat apa lagi di sini? Datang ke Efrasoro, datang dengan engkau punya kapasitas hermeneutik bagus tuh, kau datang tuh. Atau Deki Ngadas, datang tuh santai-santai. Anggaplah kunjungan persaudaraan. Tapi yang kitab suci di tangan, begitu saja. Mau tema apa saya nanti kita urusin kemudian. Yang penting kau datang dulu dengan kitab suci di tangan, begitu saja. Daripada kamu lapis saya di YouTube, di belakang, di TikTok, di apa yang nabuk, datang langsung omong terbuka tuh selesai. Saya sedih karena seperti itu. Daripada nanti ide saya baca yang Yesaya 1:13 itu, aku telah muak, itu ide saya juga. Dia baca, dia tertawa lagi. Bagaimana ide saya engkau ini? Ide saya. Kita pikir dia baca serius, dia baca tertawa lagi. Karena lihat pendeta sebelah tertawa. Lalu pendeta sudah masuk bilang dia adalah petani, ternyata dia pendeta. Itu kan tidak jujur juga. Ingat, kejujuran adalah cermin dari jiwa. Ini ide saya ini. Saya ingat sambil mau tertawa saya, ide saya ini. Oke, semuanya terima kasih. Salam untuk Bapak Pendeta yang tukang serang saya. Saya serang apa kalian? Saya omong seperti ini, tidak serang. Karena itu kalau kalian mau klarifikasi, bilang saya seperti ini, kamu datang ke sini, bilang kitab suci di tangan toh. Daripada kamu bilang saya strawman dan lain sebagainya. Veronica anaknya Om Stroll, Om apa?
Om Strom begitu begitu toh, gitu. Pastor, saya Mau izin dengar? pastor. Iya, saya mau juga mau pamit makan ya. Rian, Dapat terima kasih. Salam untuk engkau istri Salam damai sejahtera juga. untuk istrimu. Salam dari sahabat saya nih, Romo, kebetulan dari asli Mataloko katanya. Dia sekarang di paroki Santo Mikael Kranji. Oh ya, salam. Orang Matuloko, kami satu kabupaten, saya dari Membawa. Kami dulu satu kecamatan, hanya sudah pecah jadi Golewa Utara dan Golewa Selatan. Saya Golewa Selatan. Dulu kami satu kabupaten. Satu kabupaten. Satu kecamatan. Satu kabupaten pasti itu. Oke, terima kasih ya. Salam untuk sahabatmu dari Matuloko yang ada di Kranji. Irlin, terima kasih. Friska, Degea, minta maaf engkau tidak omong malam ini. Amin. Iya betul. Gak apa-apa. Tidur sudah ya, Degea? Tidak apa, selalu selamat datang di sini nanti. Besok lusa engkau ambil room untuk saya buka, engkau yang mengajar saya, oke? Gitu. Frater mau siapa saja mau naik omong sesuatu di sini, silakan mau nyanyi ke mau apa selamat datang, oke. Nanti kalian bilang, oh ya Rom saya mau omong tema ini, silakan, oke? Oke. Apalagi frater engkau beberapa yang tentang pengkanonan apa semua mau tunjukkan, selamat datang supaya yang tidak bisa dapat materi bisa dapat langsung dari penjelasanmu, oke? Bisa Pater, bisa. Oke, terima kasih Tuhan memberkati. Saya makan kok, saya sudah lapar ini. Amin. Terima kasih Romo.